Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 463. Kenshin yang melihat Kaori duduk di depan pintu. Kenshin pun tersenyum sambil melihat istrinya. "Kaori, kamu kok ada di sini? Bukannya di dalam, malah menunggu di luar. Ini udah malam Kaori, udaranya dingin. Entar kamu masuk angin." Kaori menjawabnya, "Kamu kok pulangnya lama ya? Aku menunggu dari tadi." Kenshin menyahutnya, "Kan udah aku bilang Kaori, aku pulang dulu ke rumah. Memberikan oleh-oleh ini untuk ayah dan mama, ibunya Iwan yang meminta, dan ini untuk kamu." Kaori pun bertanya, "Emang apa ini, Sai? Aku kok nggak pernah melihatnya." Kenshin menjawabnya, "Ini makanan desa Kaori. Maksudnya ini tadi langsung diambil dari pohonnya. Coba deh, pasti kamu suka." Kaori membalasnya, "Beneran nih enak ya, Sai? Kalau gitu aku ingin tahu rasanya." Kaori hanya melihatnya, tak mengambil dengan tangannya. Kenshin pun mengerti, langsung saja bilang, "Ya udah, ini aku bantu makannya." "Kebiasaan kamu mudah ditebak Kaori. Pasti minta disuapin, kayak anak kecil aja." Kenshin tersenyum ke istrinya. Kaori pun menjawabnya, "Biarin gitu kan, aku lagi pingin. Masa kamu nggak mau?" Kenshin membalasnya, "Oke lah Tuan Putri, saya siap menaati." Dan makanan itu perlahan disuapkan ke Kaori. Dengan pelan-pelan, mereka nampak seperti pacaran, romantis di malam yang nampak gelap. Kemudian Kaori berkata, "Enak ya Sai rasanya, aku nggak pernah makan ini. Dari kecil pun belum melihatnya. Apa ya namanya ini?" Kenshin menjawabnya, "Ya tentulah Kaori, kamu nggak pernah melihatnya. Kan kamu lahir di kota. Apalagi setelah dewasa, kamu itu dulu sikapnya sombong sekali kan orangnya. Jadi mana mau makanan ini? Melihatnya saja pasti tak suka." Kaori menjawabnya, "Maksudnya apa sih ya? Sok tahu nih kamu, pakai bilang aku sombong segala. Emangnya sombong dari mana? Kan kamu belum mengenalku, masa langsung bilang begitu? Jadi kamu nih Sai, yang sok tahu ya?" Kenshin pun membalasnya, "Kan ada buktinya Kaori, CCTV di kantor itu." Langsung saja Kenshin teringat. Kemudian ia bicara, "Oh ya Kaori, aku ingin melihat rekaman CCTV di kantormu. Saat dulu aku pertama kerja di situ. Aku ingin melihatnya. Soalnya kan itu barang buktinya. Kalau kamu pernah jadi atasanku, mengejek dan menghinaku, dan sekarang jadi istriku." Hahaha. Kenshin tertawa lepas. Nampak senang dirinya. Kaori menjawabnya, "Nggak ada Sai, CCTV-nya. Mungkin udah rusak atau mati ya. Kan lama rekamannya, jadi pasti nggak berfungsi." Kenshin pun bilang, "Kamu Kaori sama aku kok bicara begitu? Emang aku ini anak kecil gitu ya? Masa ada CCTV rusak rekamannya? Kan pasti semua disimpan untuk dokumen perusahaan. Lagian juga ada cadangannya. Pasti itu masih ada. Nggak mungkin akan hilang. Dan besok aku akan ke kantor menanyakan tentang itu. Aku minta pada pegawai IT-nya agar dicarikan rekaman CCTV-nya. Di waktu aku kerja, di tanggal, detik, dan tahun itu. Aku ingin melihat wajah istriku ketika cemberut, marah, dan emosi. Seperti apa cantiknya. Penasaran nih ingin melihatnya." Hahaha. Kenshin tertawa menggoda Kaori. Kaori pun menjawabnya, "Ah kamu Sai, udah lama gitu masih ditanyakan aja. Nggak bosan-bosannya nih kamu?" Kenshin menyahut, "Kan itu bukti kenangan kita Kaori. Biar nanti bisa ditunjukkan atau diceritakan ke anak kita nanti." Kaori yang mendengarnya, langsung tersenyum dirinya. Lantas segera dijawabnya, "Bisa aja kamu Sai merayuku. Pandai sekali cari alasan." Dan Kenshin bertanya, "Terus kamu udah periksa ke dokter Kaori? Apa sudah positif kabarnya?" Kaori berkata, "Belum Sai, aku seharian ini nggak mual lagi. Ini semenjak dari pagi, aku inginnya makan, tapi kamu yang suapin. Makan sendiri nggak enak, makanya aku menunggumu dari tadi." Dan Kenshin pun bilang, "Berarti sekarang ganti lagi ya? Bukan mangga ngidamnya, tapi ingin aku suapin kamu. Ya udah kalau gitu istriku tersayang. Sini aku suapin sampai kamu senang." Kenshin menyuapkan makanan ke Kaori, sembari mencium keningnya, membelai rambut istrinya. Kaori pun nampak manja jadinya.
Malam itu begitu romansa. Demikian dengan Iwan, yang bersama Ririn. Mereka saling bicara, saling bercerita, hingga malam beranjak larut. Iwan pun izin pulang. Akhirnya berpamitan. Dan di lain tempat, Larissa dan Meta, yang istirahat di kamarnya, mereka pun masih terbayang akan kejadian di hari ini, yang begitu tak disangka, penuh dengan kejutan. Begitu pula dengan Tuan Sasaki, yang merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan Kenshin, seorang pemuda yang baik hati, yang menolong perusahaan miliknya dari ancaman kebangkrutan. Kemudian malam berlalu, beberapa jam pun berjalan, pagi kini datang menjelang. Berita TV pagi mengabarkan, pembawa acara itu bicara, para pemirsa sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan dalam negeri yang sudah jatuh satu persatu. Pemerintah pun tak bisa memberi solusi, khususnya perusahaan retail dan garmen. Banyak yang merumahkan pegawainya. Pemerintah jadi khawatir kalau terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, nanti berdampak pada kehidupan sosial. Yang baru lulus sekolah tak mendapat kerja, apalagi yang sudah lama. Berita itu dilihat Kenshin, yang makan pagi bersama Kaori. Mertuanya Pak Henry ada di situ, bersama istrinya melihat juga. Kemudian berita pun berlanjut, dan Kenshin jadi teringat akan apa kata ayahnya. Ingat pula pesan mamanya, agar berani memutuskan, membuat kebijakan di perusahaan. Meski kerjamu cleaning service, mamanya itu bilang, Ken mulai sekarang, kamu harus belajar jadi pimpinan, untuk menggantikan ayahmu. Kenshin yang teringat itu, lantas bilang ke Kaori. Dengan pelan-pelan Kenshin bicara, Kaori menurutmu gimana, kalau perusahaan nanti membuka lowongan kerja saja, biar bisa meringankan banyak orang. Kita sebisa mungkin membantu, untuk mereka yang membutuhkan kerja. Kasihan mereka Kaori, di masa saat ini, banyak yang kena itu, diputus hubungan kerja. Kaori menjawabnya, kalau aku sih ya, menurut kamu aja say, gimana terbaiknya ya kamu lakukan. Aku akan ikut kamu. Kemudian Kaori bertanya ke ayahnya, mengenai masalah itu. Pak Henry pun sama, setuju saja dengan menantunya, dan Kenshin pun berencana, di minggu pertama ini, akan membuka lowongan kerja, menerima pegawai baru, di 10 perusahaan milik ayahnya. Sedang di waktu yang sama, di saat ini juga, Pak Derry ayahnya Magdalia, ternyata salah satu pengusaha, yang jadi korban dari krisis ekonomi pula. Bagaimana tak demikian, dalam waktu sehari, hutang perusahaan miliknya, menjadi berlipat-lipat jumlahnya, karena keputusan bank yang tiba-tiba, menaikkan suku bunga acuannya, mengikuti kebijakan ekonomi, yang dari luar negeri. Jadinya tak hanya Pak Derry, hampir semua perusahaan, yang memiliki hutang di bank, mengalami hal yang sama pula. Hutang mereka membengkak, menjadi berlipat-lipat. Magdalia pun mengerti, karena sekolahnya jurusan ekonomi. Tuan Putri yang kemarin, baru saja berulang tahun itu, sekarang nampak gelisah, murung sekali wajahnya, dan ayahnya pun bicara, beruntung Magdalia, tanah desa kemarin ayah jual, jadi bisa membayar hutang perusahaan. Meski hanya separuhnya, kalau tidak kan kita akan susah. Perusahaan ayah akan disita. Magdalia pun mengerti, dengan sedih mengiyakan. Kemudian Magdalia bicara, kalau gitu ya mulai besok, kita liburkan saja ya sebagian karyawan. 2 minggu kerja, 2 minggu tak kerja, dan gajinya kita potong, biar perusahaan bisa jalan. Magdalia memang pintar, dirinya memang cerdas, memakai cara begitu. Ayahnya pun langsung setuju, dan sampai saat itu, mereka belum terpikir akan bos besar yang pernah ditemui, yang dikenalkan oleh Pak Willy. Rencana Magdalia pun akan dijalankan, namun mereka tak memperhitungkan dampak krisis yang terjadi akan begitu parah. Kenshin pun masuk kerja, begitu pula dengan Iwan. Kenshin seperti biasa, masih saja kerja cleaning service. Namun di hari itu, Kenshin berkunjung ke tempatnya Pak Andi, menemuinya secara langsung. Angelika melihatnya, begitu pula Indah, yang masih kerja di situ. Kemudian Kenshin memberitahukan pada Pak Andi, selaku pimpinan perusahaan, agar mulai besok, membuka penerimaan pegawai baru, yang jumlahnya 1000 orang, nanti akan dibuka shift malam, atau dikerjakan di tempat lain. Pak Andi mengiyakan, apalagi setelah tahu alasan Kenshin, yang hendak meringankan beban banyak orang. Kemudian Kenshin pun melanjutkan,
berkunjung ke perusahaan yang lain. Sedang di saat ini, para mahasiswa, anak-anak yang baru lulus sekolah, serta orang-orang yang kemarin kena PHK, banyak dari mereka yang sedang mencari informasi perusahaan yang buka lowongan kerja, baik di koran di internet, atau bertanya ke teman-temannya. Namun kebanyakan sama, tak seperti bulan-bulan yang lalu, yang selalu ada informasinya. Di saat-saat ini, hampir sangat jarang ditemui perusahaan yang menerima pegawai baru. Kondisi itu begitu memprihatinkan. Televisi juga banyak mengabarkan tentang kemerosotan ekonomi dan keputusan Kenshin yang membuka lowongan kerja, tentu saja akan jadi perhatian dari banyak kalangan pengusaha. Bahkan Magdalia nanti pula melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya